Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nahmaduhu wa nusolli ala rasulil karim. Saudara-saudaraku yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Suatu ketika Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bertanya kepada sahabat Hudzaifah radhiyallahu an di depan para sahabat. Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam kemudian bertanya, "Wahai Hudzaifah, seandainya saja kamu mendapati istri kamu berdua-duaan bermesraan dengan laki-laki lain yang bukan muhrimnya di dalam kamar rumah kamu, bagaimana perasaan kamu?" Maka sahabat Hudzaifah radhiyallahu anhu ini mencabut pedang dan dengan wajah yang sedemikian rupa mengatakan, "Wahai Rasulullah, akan saya tebas dua-duanya." Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam dengan tersenyum mengatakan kepada para sahabat, "Lihat bagaimana reaksi Hudzaifah ketika melihat istrinya yang dicintainya ternyata berdua-duaan bermesraan dengan laki-laki lain yang bukan muhrimnya di kamarnya." Kata Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala jauh lebih cemburu daripada Hudzaifah radhiyallahu anhu ini ketika di dalam hati seorang hamba ada sesuatu yang lain selain Allah Subhanahu wa taala. Jadi hendaknya kita harus hati-hati sekali apa yang ada di dalam hati kita saat ini. Yang ada di dalam hati kita, apa saja ada di dalam hati kita. Hanya saja Allah Subhanahu wa taala Maha Pengasih, Maha Penyayang, Maha Pengampun, Maha Mencintai, Maha Bijaksana. Allah Subhanahu wa taala tidak sebagaimana Hudzaifah radhiyallahu an kemudian kita dibinasakan karena di dalam hati kita tidak hanya satu keyakinan kepada Allah Subhanahu wa taala, bahkan banyak yakin kepada obat, yakin kepada dokter, yakin kepada sawah, ladang, kantor, yakin kepada yang lain-lain. Tetapi Allah Subhanahu wa taala Maha Bijaksana, Maha Mencintainya. Tetapi tetap harus kita berusaha, jangan sampai kemudian membuat Allah Subhanahu wa taala cemburu. Allah Maha Pencemburu. Kira-kira kalau Allah Subhanahu wa taala cemburu kepada seorang hamba, mungkinkah kita akan mendapatkan ridhonya? Ya mustahil. Maka hendaknya kita keluarkan segala-galanya yang ada di dalam hati kita selain yakin hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Itulah maksud dan tujuan dari kalimat iman, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Maksud dan tujuan daripada kalimat ini, kita hanya masukkan satu-satunya keyakinan tentang kebesaran Allah Subhanahu wa taala, kemuliaan, keagungan. Kita masukkan keyakinan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kita terus keluarkan terus keyakinan-keyakinan yang lain selain daripada itu dari dalam hati kita. Keyakinan tentang kebesaran-kebesaran dunia, keyakinan tentang kebesaran-kebesaran makhluk, kita keluarkan semuanya. Hati kita itu seperti perahu yang bocor. Ada beberapa lubang-lubang dalam perahu kita. Nah ini akan masuk air lewat lubang-lubang tadi. Kalau tidak kemudian diatasi, memang susah untuk menutup lubang itu susah. Maka bagaimana kemudian air yang sudah kadung masuk ini kita keluarkan terus kita keluarkan. Kalau tidak nanti air akan masuk, perahu ini kemudian akan penuh dengan air bahkan tenggelam, kita binasa. Belum sampai kepada tujuan kita sudah binasa.
Hati kita juga begitu, seperti perahu, ya, kata ulama, seperti perahu yang berlubang-lubang. Ya. Lubang-lubangnya itu adalah diantaranya mata kita, telinga kita, ya, mulut kita, fikir kita, hati kita. Itu adalah lubang-lubang pada hati kita yang kalau tidak kita jaga betul-betul, maka apa yang kita lihat, apa yang kita dengar, apa yang kita bicarakan, apa yang kita pikirkan masuk semuanya ke dalam hati. Ya, ini kita harus jaga betul-betul. Jangan sampai kita hanya berpikir tentang yang nampak saja. Jangan hanya kita berbicara dunia. Jangan hanya kita mendengar tentang dunia. Kemudian berhenti sampai di situ, tidak kita mentok kepada Allah SWT. Bahwa semuanya ini adalah merupakan tanda-tanda keagungan Allah, bukti-bukti keberadaan Allah. Ya. Sifat-sifat Allah SWT itu wujud semua, kelihatan semua. Ya. Dengan adanya ciptaan Allah SWT, bukti kekuasaan Allah SWT dinampakkan dengan Allah SWT Maha Kuasa menciptakan alam semesta. Ya. Sifat kasih sayang Allah SWT diwujudkan dengan kita diberi Allah SWT segala macam kenikmatan dan sebagainya. Maka harus kemudian kita mentok, ya, kepada Allah SWT. Awas, jangan pernah kita membuat Allah SWT cemburu. Ya. Hudzaifah radhiyallahu anhu saja kalau cemburu seperti itu. Dan Allah itu jauh lebih cemburu, maha pencemburu. Hanya saja Allah SWT maha bijaksana, maha pengasih, maha penyayang. Ditunggu kita. Ya. Maka sudah selayaknya kita keluarkan segala-galanya dari dalam hati kita, keyakinan yang lain selain yakin hanya kepada Allah SWT, hanya yakin kepada Allah SWT saja. Karena hati ini merupakan singgasananya Allah SWT. Tidak boleh yang lain itu kemudian menduduki singgasananya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka penting sekali jangan sampai kita introspeksi diri kita masing-masing. Apa ini yang masih ada dalam hati kita? Termasuk ketika kita melaksanakan perintah-perintah Allah SWT, ya, maka harus mentok, ya, hanya karena Allah Subhanahu Wa Taala, karena Allah Subhanahu Wa Taala memerintahkan, karena seperti inilah Kanjeng Nabi mencontohkan. Nah, dari mana kita tahu itu semua? Ya dari para ulama. Maka itu, ya ayyuhalladzina amanu atiullah wa atiur rasul wa ulil amri minkum. Panggilan kepada orang yang beriman, taatilah Allah, taatilah Rasulullah dan ulil amri. Ulil amri ini adalah diantaranya para alim ulama dan pemimpin-pemimpin kita. Ya. Jadi urutannya begitu, ya. Taat kepada Allah SWT, taat kepada Rasulullah. Ini yang mendasari semuanya. Ya. Itu jangan sampai kemudian yang lain. Kalau yang lain nanti Allah bisa cemburu loh, berarti kamu selama ini mengerjakan perintah-perintahku, ya, bukan karena mentaati aku, bukan karena mentaati kekasihku Rasulullah SAW, mencontoh kepada Rasulullah. Tapi yang lain jangan, ya. Urutannya harus dijaga betul-betul. Atiullah wa atiur rasul wa ulil amri minkum. Ya. Kita kedepankan Allah SWT. Kalau Allah merintahkan udah sami'na wa ata'na, sami'na wa ata'na. Dan kita kerjakan apapun yang telah dicontohkan Kanjeng Nabi, ya, yaitu dengan hanya mengharap ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dari mana kita mengetahui semuanya itu? Ya dari para alim ulama. Itulah pentingnya kita kemudian setelah mengimani Allah SWT, ya, kita kemudian kerjakan perintah Allah SWT, terutama sholat, ya. Kemudian bagaimana kita menuntut ilmu. Ilmu yang disertai dengan zikir. Kita mengetahui tentang keimanan, tentang sunnah Rasul dari para alim ulama. Ya, pentingnya kita menuntut ilmu, tetapi disertai dengan zikir. Ya. Jangan sampai kemudian kita hanya menuntut ilmu saja, tidak dibarengi dengan zikir. Ya. Biasanya orang kalau hanya menuntut ilmu saja, maka, ya, ada kesombongan, sehingga akhirnya udah sia-sia, bahkan menjadi sesuatu yang sangat membahayakan dirinya. Sombong, merasa lebih baik, lebih benar, ya, lebih nyunah dan sebagainya. Maka jangan sampai, ya. Iblis itu juga dulu begitu,
amalannya luar biasa iblis, tapi kemudian merasa lebih baik, sombong, tidak mau kemudian mentaati perintah Allah SWT. Ya sudah, kemudian Allah SWT keluarkan dari surga, dan seluruh anak keturunannya tidak bisa masuk ke surga, dilaknat semuanya. Nauzubillah min dzalik. Mudah-mudahan Allah SWT berikan kepada kita kefahaman, ya. Allah SWT berikan kepada kita keridhaannya, dan Allah SWT ampuni semua dosa-dosa kita, insya Allah. Niat amalkan dan sampaikan kepada yang lain, insya Allah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.